Oke, ketemu lagi para sahabat. Hari ini saya mau meneruskan apa yang saya bicarakan minggu lalu. Minggu lalu saya bicara tentang government matters. Pemerintah itu sebagai perkara yang penting yang harus diutamakan. Saya melanjutkan dengan gagasan bringing government back in atau bring back government, atau membawa kembali pemerintah, atau membawa kembali pemerintah pada posisi semula, posisi yang penting dalam studi maupun ilmu pemerintahan. Mengapa begitu? Karena sudah berkali-kali saya nyatakan dan saya tulis juga di jurnal Governabilitas bahwa ilmu pemerintahan itu malah justru anti politik, lupa pada hukum dan enggan pada administrasi. Artinya sama dengan ilmu pemerintahan itu mengingkari pemerintah karena lebih mengutamakan pada aspek birokrasi, administrasi, dan manajemen. Ini hanya satu bagian kecil dari pemerintah. Atau sebagai analogi itu ilmu pemerintahan itu tidak melihat hutan secara utuh, tapi hanya melihat pohon-pohon yang ada dalam hutan secara sepotong atau secara parsial begitu. Nah, bring back government atau bringing the government back in itu gagasan itu tidak banyak dibicarakan. Yang lebih banyak ada dua konsep ya. Yang pertama, dan ini rintisan yang dimulai oleh beberapa ilmuwan sosiologi politik seperti Peter Evans, Theda Skocpol ya. Theda Skocpol itu adalah promotornya Mendiang Arif Budiman di Harvard University, yang mereka pada tahun 85 itu menulis editorial buku yang judulnya Bringing the State Back In. Karena apa? Karena negara atau the state itu dalam studi politik itu sekian lama diabaikan. Studi politik lebih banyak bicara misalnya dengan tema society centric ya, atau yang berpusat pada masyarakat, entah dengan pendekatan pluralisme, bagaimana peran-peran partai politik, kelompok kepentingan, dan itu kiblatnya di Amerika, atau studi tentang perilaku politik, perilaku memilih misalnya, itu yang justru sangat dominan. Dan kemudian pada sisi lain juga banyak bicara tentang sistem politik, ada struktural fungsional yang dulu diajarkan kepada para mahasiswa Visipol semester 2, yaitu pelajaran tentang sistem politik. Orang sangat paham, sangat hafal dengan nama-nama seperti David Easton gitu ya, atau Gabriel Almond yang berbicara tentang sistem politik semacam itu. Nah, ini yang lama seperti itu negara diabaikan, padahal negara itu sangat penting, dan apa yang disampaikan oleh Theda Skocpol itu penting untuk melakukan kajian tentang negara, terutama tentang otonomi gitu ya, tentang otonomi dan kapasitas negara. Dan sejak saat itu studi tentang negara dalam ilmu politik, dalam sosiologi itu sangat ramai begitu ya. Nah, ini satu ilham, dan kemudian ada ilham yang lain, itu ada konsep yang mulai tahun 90-an, meskipun itu juga merefer pada masa-masa sebelumnya, itu konsep bringing the politics back in ya, membawa politik pada posisi semula, atau menganggap politik itu penting karena apa yang saya sampaikan pada tutur sebelumnya, misalnya mesin anti politik gitu ya, karena ilmu pemerintahan, ilmu administrasi dan sebagainya itu semuanya punya kecenderungan anti politik begitu. Nah, sehingga ini ada beberapa gagasan penting, poin-poin penting yang mau saya sampaikan, dan ini menjadi bagian dari jalan ya untuk membingkai ulang
Jadi sebelum membuat ulang ilmu pemerintahan, remaking, tapi dimulai dulu dengan konsep reframing ya, yang ini nanti akan dilakukan oleh komunitas kami, program studi ilmu pemerintahan melalui jurnal governabilitas itu membingkai ulang dulu, baru kemudian membuat ulang. Dalam rangka membingkai ulang itu saya bicara tentang membawa kembali pemerintah, ya, membawa kembali pemerintah. Nah, ini ada beberapa gagasan yang itu terus-menerus nanti kita kembangkan, kita akumulasi. Ada proses falsifikasi, tapi juga ada proses akumulasi. Yang pertama itu ini ya, politics matters. Politik itu perkara penting. Pemerintahan itu nggak bisa bicara tanpa politik. Politik itu yang utama, ya, yang utama dalam pemerintahan dan itu pemerintah. Berkali-kali saya mengatakan, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh kakak beradik ya, yang pertama namanya Herman Wiener, government is politics plus administration. Government itu adalah politik plus administrasi. Yang itu kita juga melihat banyak literatur yang lain ya, kalau kita bicara tentang pemerintahan bukan administrasi semata, tapi politik dan administrasi. Tapi saya kembangkan juga, dan itu dalam konteks Indonesia juga, ya pemerintahan itu ya politik, hukum dan administrasi itu satu kesatuan. Pemerintah itu berbuat secara politik, hukum dan administrasi, itu intinya ya. Kemudian yang adik Herman Wiener namanya Samuel Wiener. Samuel Wiener itu menulis banyak buku, salah satu buku yang monumental itu ada 3 jilid ya, The History of Government ya. Salah satu yang dia katakan bahwa ya pemerintahan itu adalah politik yang dilembagakan. Kalau politik itu bicara tentang kekuasaan, maka pemerintah itu bicara tentang otoritas ya. Otoritas atau kewenangan itu kan kekuasaan yang dilembagakan untuk mengeksekusi ya. Mengeksekusi, entah itu membuat kebijakan, menjalankan menjadi sesuatu yang sangat konkret. Keputusan politik itu menjadi hukum. Hukum itu dijalankan oleh administrasi. Hukum itu ya undang-undang ya, peraturan pemerintah, lalu dijalankan dengan administrasi, kemudian didukung dengan manajemen dan disupport juga oleh teknologi atau teknik. Sehingga ini satu bentang pemerintahan itu begitu. Nah, apa yang disebut dengan politik sebagai perkara penting itu ya kita nggak bisa ini ya. Jadi kehidupan manusia, kita ngomong tentang keadilan, kebahagiaan dan terus menerus yang ideal itu tidak bisa akan tercapai tanpa politik. Kita nggak boleh anti politik, apalagi ilmu pemerintahan, apalagi sarjana ilmu politik itu tidak boleh anti politik ya. Ya memang politik punya banyak dimensi. Apa sih politik? Ya orang mempunyai banyak pengertian. Ada kalau yang anti politik yang sudah saya katakan, dia menggunakan standar moralisme. Moral itu harus ya melekat pada setiap orang. Tapi bukan berarti bahwa orang itu lalu kecanduan moral atau kena polusi moral lalu mudah menghakimi orang lain. Oh Anda jahat, oh Anda melakukan kejahatan yang luar biasa, oh Anda amoral, oh politik uang itu amoral, bejat dan sebagainya, bukan begitu ya. Nah, di antara banyak belantara politik, maka politics matters itu ya berkali-kali saya katakan mengandung 2 hal ya. Yang pertama idealisme. Soekarno, bapak bangsa kita itu punya idealisme politik yang banyak ya, yang antara kemudian dituangkan dalam Pancasila, yang kemudian diterima sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai falsafah gitu ya. Jadi idealisme itu falsafah, bagaimana kita mengelola rakyat, mengatur, mengurus kehidupan bersama, yang itu dituangkan dalam dasar negara, dalam konstitusi, itu namanya idealisme. 5 sila itu adalah idealisme.
Kemudian dalam konstitusi mengenai kedaulatan, kewargaan, kerakyatan itu juga idealisme. Ya memang idealisme itu lalu tampak seperti utopis ya, itu terlalu abstrak atau ilusi, nggak mungkin tercipta. Tetapi ya kita dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan juga berdesa itu kan punya idealisme yang akan kita capai. Dan idealisme itu juga menjadi pegangan agar kita itu tidak sembarangan dalam bertindak. Karena dia di idealisme itu mengarahkan tentang cita-cita, mengarahkan tentang perilaku, sikap, dan sebagainya. Dan itu semuanya sudah kita miliki dengan baik, entah itu konsep kedaulatan, konsep keadilan, nah semuanya itu adalah adalah idealisme politik. Dan yang tidak kalah penting, dan ini setiap hari everyday life, itu adalah realisme politik ya. Realisme politik itu adalah kenyataan, pengalaman. Saya kira ada banyak contoh bagaimana kita memahami realisme politik, tapi intinya, core-nya, intinya adalah kepentingan. Jadi setiap orang, setiap manusia itu punya kepentingan dan itu tidak bisa diabaikan. Kita punya politik, kita bermasyarakat, kita bernegara itu memang karena dasarnya adalah kepentingan, dan kepentingan itu melekat pada manusia. Jadi tidak hanya nilai ya. Makanya kadang-kadang kita ada pemahaman yang terlalu moralis ya, misalnya sepi yang pamrih rame yang gawe, yaitu semangat nggak apa-apa, tapi bukan berarti bahwa lalu kepentingan itu dihilangkan ya, karena bagaimanapun juga dasarnya adalah itu. Orang bukan berarti bahwa mengejar kepentingan itu buruk, enggak, itu hal yang biasa. Orang punya ambisi menjadi politisi, menjadi pejabat itu hal yang biasa. Orang pengen kaya, orang pengen bla 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 dan sebagainya, itu biasa dalam politik kan begitu ya. Termasuk pada hari ini yang dibicarakan tentang dinasti ya. Secara hukum dinasti itu tidak salah. Secara etika, secara moral itu tidak pantas ya. Jadi buruk gitu ya. Tapi secara politik ya itu ya begitulah gitu ya. Itu namanya realisme ini, dan di dunia ini ya di mana-mana politik itu selalu ada kecenderungan seperti itu. Nah, contohnya misalnya di negara bagian Massachusetts ya di Amerika ya, itu keluarga lah, istananya keluarga Kennedy ya, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi senat, jadi kongres, jadi pokoknya menduduki banyak jabatan politik. Itu ada di mana-mana gitu ya. Dan oleh karena itu antara realisme politik dengan idealisme ini kan yang akan menciptakan keseimbangan, dan antara realisme dengan idealisme ini dibangun dengan institusi. Institusi itu ya kesepakatan, konsensus, kemudian juga keputusan politik yang dibuat dengan hukum gitu ya. Saya kira kita bisa belajar banyak dari pandangan ini ya, dewanya hubungan internasional namanya Hans Morgenthau gitu ya, yang bukunya sangat terkenal, Politik Antar Bangsa gitu ya, yang buku klasik sepertinya udah dalam bahasa Indonesia ada 3 jilid. Di sana diajarkan bagaimana realisme politik gitu ya. Dan salah satu poin penting dari realisme politik tadi adalah kepentingan. Kepentingan itu selalu dikontestasikan, selalu diperebutkan. Dan termasuk juga saya menyukai konsep contentious politics gitu ya. Contentious politics itu ya, politik itu selalu menjadi arena pertarungan gitu ya. Jadi ini konsep yang menurut saya bisa untuk memahami mengapa ada orang yang sangat oligarkis, mengapa ada yang klientelistik, lalu ada yang teknokratik, ada yang birokratik gitu. Dan karena itu yang namanya pemerintah itu kan diharapkan punya kemampuan untuk melampaui kontestasi atau kontensius atau pertarungan itu ya.
Nanti suatu saat ini akan saya bicarakan lebih lanjut tentang contentious politics itu ya, sebagai satu perspektif untuk memahami politik pemerintahan gitu. Tapi poin pertama yang mau saya katakan bahwa ilmu pemerintahan itu harus politik, harus awalnya berawal dari politik, tidak boleh mengabaikan politik ya, karena ada banyak alasan yang sudah saya sampaikan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu bringing government back in itu perlu dilandasi oleh ini ya, dekolonisasi ya, yang sudah kita bicarakan pada waktu peluncuran dan diskusi governabilitas itu, dekolonisasi ilmu pemerintahan, dan ini didukung oleh sahabat Andi Luhur dari Universitas Muhammadiyah di Makassar ya, program studi ilmu pemerintahan di universitas itu ya, dekolonisasi. Jadi pengetahuan kita tentang pemerintahan ini perlu kita bongkar, perlu kita lihat kembali, karena kita memperoleh warisan yang sangat panjang, entah itu warisan kolonialisme, developmentalisme, dan juga neoliberalisme ya. Jadi 3isme ini berkali-kali saya sebut ini sebagai debu atau sebagai kabut tebal kedaulatan. Dengan 3isme itu lalu kita tidak bisa melihat Indonesia itu secara terang benderang, secara jernih dan utuh. Kita selalu melihatnya sepotong-potong, dan di dalam 3isme itu ada pengetahuan ya, ada pengetahuan yang itu diajarkan sejak dulu yang disebut dengan Indologi. Banyak sarjana kita yang dulu lulusan Leiden di Belanda, dan kemudian mereka mengembangkan pengetahuan yang sangat yang menciptakan kabut tebal kedaulatan itu. Oleh karena itu ada banyak sejarawan, banyak ilmuwan sosial yang sangat kritis untuk melihat bagaimana kita melakukan dekolonisasi ya, baik itu Profesor Sartono ya, Profesor Sartono Kartodirjo ya, sejarawan yang melihat sejarah itu dari sisi Indonesia, bukan dari sisi Eropa sentris. Kemudian ada ilmuwan sosial seperti Ignas Leiden yang mengusung konsep indigenisasi ya. Jadi keaslian, kita mencari pengetahuan-pengetahuan lokal yang berkembang di Republik ini, dan saya kira Soekarno adalah sosok yang luar biasa. Jadi dia adalah seorang politisi, seorang negarawan, seorang pemikir, seorang intelektual yang lengkap. Meskipun beliau insinyur, tapi bacaan ilmu sosialnya sangat lengkap, dan apa yang beliau lakukan itu adalah dekolonisasi, mencari, menemukan sesuatu yang sangat Indonesia begitu. Dan ini penting untuk terus-menerus kita lakukan. Dan oleh karena itu yang ketiga yang mau saya katakan berkaitan dengan dekolonisasi itu adalah dialektika ya. Dialektika antara universalisme. Kita melakukan kritik terhadap dunia barat, terhadap orientalisme, terhadap westernisasi, tapi bukan berarti kita itu anti pada nilai-nilai yang universal, pengetahuan yang universal. Tapi kita juga tidak boleh melupakan atau mengabaikan yang lokal ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa yang lokal itu tahayul, kuno, jadul, yang datang dari Arab itu suci, yang datang dari Barat itu canggih, modern, dan seterusnya ya. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Dan karena itu ini dialektika ini yang universalisme itu dikontekstualisasikan, dan kemudian yang lokal ini diangkat, dihadirkan, direpresentasikan. Itulah yang kemudian oleh Abdurrahman Wahid termasuk bapak bangsa kita itu di kosmopolitanisme, dan itu diangkat oleh sahabat saya namanya Anwar Sanusi yang sekarang tengah memangku posisi Sekretaris Jenderal di Kementerian Desa. Dan
hari-hari ini mudah-mudahan dalam minggu ini saya menerima buku dari yang beliau tulis yang namanya judulnya adalah Governansi Nusantara. Ya, Governansi Nusantara itu sebenarnya sebuah gagasan cosmopolitan governance. Nanti kalau bukunya sudah datang, ada di tangan saya, akan saya review, akan saya bagi kepada para sahabat semua ya. Jadi itu pentingnya kita kontekstualisasikan dan kita tidak boleh silau dengan pengetahuan-pengetahuan yang itu diproduksi oleh dunia orientalis, orang barat memandang Indonesia, termasuk misalnya konsep-konsep yang oligarki, klientelisme, despotisme dan sebagainya gitu ya, termasuk elite capture tentu saja, yang itu digunakan mereka untuk menilai atau mengatakan bahwa politik pemerintahan Indonesia itu klientelistik, oligarkis dan sebagainya gitu ya, yang saya kira itu satu sisi ilmu pengetahuan tapi sebenarnya juga sebagai politik pengetahuan yang seanggap sebagai orientalis cara pandang barat terhadap timur yang itu sebenarnya mengukuhkan imperialisme. Atau paling tidak kalau mereka menggunakan pluralisme atau mereka menggunakan elitisme untuk mengatakan ini oligarki, ini dirampas oleh elit, ini predator dan sebagainya, itu sama dengan membenarkan intervensi dunia barat atau membenarkan intervensi teknokrasi atau membenarkan debu atau kabut tebal kedaulatan yang itu dibawa oleh neoliberalisme. Saya kira ini ada banyak orang yang terpesona dengan begitu dan saya selalu menyampaikan kritik bahwa studi semacam itu tidak membawa perubahan apapun ya, meskipun secara ilmu pengetahuan menjadi lebih kaya dan mereka menemukan fakta-fakta yang sangat kaya, sangat positif, tetapi tentu saja bahwa setiap studi itu kan tidak lepas dari perspektif, tidak lepas dari cara pandang atau bagaimana mereka membunyikan kalimat atas data yang mereka peroleh gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya soal politik uang ya, yang berkali-kali saya jadikan contoh. Politik uang itu berkaitan dengan klientelisme atau yang itu ada dalam buku Edward Asfinal dan teman-temannya, Demokrasi for Sale gitu ya. Itu kan cerita tentang klientelisme dan politik uang ya. Memang politik uang itu ya pasti setiap orang mudah untuk menilai itu sebagai keburukan, sebagai sesuatu yang itu mengancam kualitas demokrasi. Ya memang benar juga argumen itu, tetapi saya ingin mengatakan bahwa politik uang itu ini harus kita lihat dari everyday life politics, di mana rakyat yang menerima uang itu dia sedang melakukan negosiasi dengan para elit karena setiap hari mereka itu tidak memperoleh kehidupan yang memadai dari apa yang kita sebut dengan negara. Itu poin ketiga ya, dialektika ya. Kemudian yang keempat itu rekonstitusi ya. Ilmu pemerintahan itu harus kembali pada konstitusi. Itu penting ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Woodrow Wilson ketika dia menulis The Study of Administration pada tahun 1887, bahwa pengetahuan yang diperoleh dari Eropa itu harus diamerikanisasi, harus disesuaikan dengan konstitusi. Cara melihat konstitusi jangan terlalu dogmatis, jangan terlalu normatif gitu ya. Jangan terlalu hukum positif banget gitu ya. Tapi konstitusi itu kan dia mengandung ideologi, mengandung politik, mengandung pengetahuan dan mengandung norma. Jadi jangan hanya normanya aja, tapi harus secara keseluruhan. Kalau hanya norma ya, nanti
kita menjadi mudah untuk mengeluarkan mantra itu inkonstitusional. Itu seperti Jenderal Soeharto pada waktu itu ya. Jadi dia mengagungkan Undang-Undang Dasar 45, setiap orang harus hafal pembukaan dan sebagainya, tetapi itu sebagai alat kekuasaan untuk menjadi dogma dan juga mantra. Saya kira dalam konstitusi itu jelas ya, ada konsep negara hukum ya, ada konsep kedaulatan rakyat ya, ada konsep warga, ada konsep rakyat, ada konsep pemerintah dan seterusnya ya, termasuk juga saya kira ada otonomi, ada kesatuan masyarakat hukum adat. Ya itulah konstitusi itu pemerintahan. Kalau kita membayangkan pemerintahan itu ya lihatlah konstitusi. Kalau melihat konstitusi ya lihatlah itu pemerintahan. Jadi yang namanya konstitusi itu ya dia sebagai ideologi, sebagai politik, sebagai pengetahuan dan sebagai norma untuk menjalankan pemerintahan, di mana apa yang disebut dengan pemerintah, presiden itu sebagai supreme ya, authority ya, punya otoritas yang tinggi gitu ya. Bahkan dulu dalam Undang-Undang Dasar sementara itu ada kata kunci bahwa kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas dulu. Sebenarnya ini maknanya sangat menarik ya. Artinya di satu sisi ini ada dua sisi ya. Artinya di satu sisi bahwa pemerintah itu memang harus powerful, harus kuat ya, kuat untuk mengambil keputusan, menjalankan otoritas dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan konstitusi ya. Yang ini kalau menurut bahasanya Michael Mann sebagai kekuasaan infrastruktural. Ya, memang kekuasaan itu bisa despotik ya, bisa despotik ya. Makanya ini yang perlu ditekankan, atau konsepnya itu power to ya, berkuasa untuk gitu ya, bukan berkuasa atas atau power over gitu ya. Memang kekuasaan itu kan bisa tergelincir pada itu gitu ya. Nah, oleh karena itu ada kata terbatas, itu dia dibatasi juga. Kuat tapi terbatas. Terbatas tapi tetap kuat ya. Jadi oleh karena itu lalu menghasilkan konsep check and balance ya. Lalu ada eksekutif, ada legislatif ya. Jadi artinya legislatif kita adakan dalam konstitusi itu tidak hanya semata-mata untuk membatasi kekuasaan eksekutif, bukan. Tapi di antara dua institusi besar ini kan menelurkan undang-undang, kebijakan, hukum dan sebagainya yang itu untuk mengarah pada tujuan konstitusi, atau paling tidak untuk mengarah pada kepentingan rakyat. Jadi konstitusi kita itu ya tetap ada titik lemahnya, ada kurangnya, tetapi spiritnya paling tidak konsep-konsep kuncinya ini perlu kita pelajari secara lebih dalam, tentu dengan tadi ya, tadi semangat dekolonisasi, dan yang kedua itu dialektika antara universalisme dengan lokalisme tadi ya, atau yang disebut oleh Anwar Sanusi itu sebagai kosmopolitanisme. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu pemerintahan itu harus hadir sebagai perspektif dan subjek. Pemerintah itu subjek, pemerintahan itu perspektif. Jadi bukan hanya objek. Selama ini kita diajarkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau gejala pemerintahan atau peristiwa pemerintahan. Jadi pemerintahan itu hanya sebagai objek ya. Sehingga yang kemudian muncul itu ya pekerjaan camat gitu ya, yang dipelajari kan. Bukan itu ya. Kita perlu belajar pada ilmu sosial yang lain, misalnya sosiologi, antropologi, atau ilmu politik. Mereka punya subject matter, punya objek formal material, satu sisi ya. Tapi di sisi lain dia juga punya subjek dan yang satu perspektif ya. Jadi ilmu-ilmu itu punya perspektif. Misalnya, jadi gampangnya itu kalau dalam kurikulum itu tidak hanya ngomong tentang ini ya. Jadi misalnya kan ada gagasan tentang
administrasi pemerintahan misalnya. Itu artinya pemerintahan itu sebagai objek, lalu subjeknya atau perspektifnya adalah administrasi atau melihat pemerintahan dari sisi administrasi lah. Ini yang paling dominan. Atau ada juga kuliah tentang sosiologi pemerintahan. Sosiologi pemerintahan ini artinya sebenarnya bisa saja itu dilakukan oleh orang sosiologi yang sedang mengkaji pemerintahan, gitu ya. Nah lalu komunitas ilmu pemerintahan, sarjana ilmu pemerintahan itu lalu melihat pemerintahan dengan cara apa? Harus dengan cara pemerintahan dong. Sama juga dengan tadi ya, misalnya dalam sosiologi itu kan ada tema-tema sosiologi pertanian, sosiologi perkotaan, sosiologi perdesaan, sosiologi industri gitu ya. Itu artinya apa? Artinya para sarjana sosiologi itu menggunakan sosiologi untuk melihat berbagai fenomena itu. Dalam politik juga begitu ya. Misalnya ada politik pangan ya, politik pertanian atau politik industri, politik anggaran dan sebagainya. Nah, pemerintahan juga harus begitu, harus hadir ya, harus hadir misalnya ada beberapa karya ya, ada beberapa karya misalnya Government of Poverty, Government of Desire gitu ya. Atau kalau kita usung dengan tema governing misalnya governing the common, governing the poor ya, governing the village, governing the rural, governing the food gitu ya. Jadi kalau dalam susunan bahasa Indonesianya ya government governing the food. Nah itu artinya ada subjek, ada predikatnya, ada objeknya. Food itu objek yang food itu bisa dikaji dari banyak sisi ya, dari banyak ilmu. Misalnya yang paling populer dari ilmu ekonomi, sosiologi, politik. Lalu pemerintahan kan harus misalnya bicara tentang apa namanya governing the food. Nah, nanti perspektif akan kita bahas lebih lanjut, tapi paling tidak banyak karya yang itu bercorak pemerintahan, terutama yang melihat pemerintahan itu sebagai perspektif. Paling tidak ada dua yang menonjol, melihat dari sisi governance dan yang berikutnya itu dengan governmentality. Nah, poin-poin ini terus akan kami kembangkan supaya ilmu pemerintahan itu tegak, berdiri menjadi lebih baik, lebih kokoh. Meskipun di dunia internasional itu tidak dikenal government science ya, atau science of government atau governmental science, tapi hanya dikenal apa namanya study of government ya, study of government, atau orang ya bilang ini politics and government gitu ya. Atau tapi kalau paling tidak di Indonesia kita harus punya itu ya, punya kerangka ontologi, aksiologi, epistemologi dan aksiologi yang lebih memadai gitu ya. Jadi tidak hanya bicara tentang administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan, bukan itu ya. Itu akan kita ini akan tunggang langgang untuk mengikuti pasar, atau sekarang orang sedang ramai bicara tentang teknologi pemerintahan, bukan ya, tetapi secara epistemologis kita juga harus mengembangkan bagaimana pemerintahan itu bisa kita gunakan sebagai perspektif untuk melihat banyak hal, melihat hajat hidup orang banyak, melihat urusan negeri, urusan republik, entah melihat teknologi, melihat pangan, melihat COVID-19, melihat orang miskin dan sebagainya. Itu saya kira penting. Dan itulah nanti ilmu pemerintahan akan menjadi lebih kuat. Saya kira demikian. Terima kasih. Matur nuwun.